Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab kenapa orang tidak bisa istiqomah. Yang pertama, Allah Ta'ala, para Rasul Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama mengingatkan kepada kita. Yang pertama adalah orang tidak bisa istiqomah atau belum bisa istiqomah disebabkan karena kuatnya cinta terhadap dunia. Jadi kalau orang itu sudah sangat kuat cintanya terhadap dunia, Pak Bu, wah, nggak bisa istiqomah. Betul. Kenapa? Karena hatinya cenderung kepada dunia itu melebihi cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Coba, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada bapaknya, cinta kepada ibunya, cinta kepada anaknya, cinta kepada pekerjaannya, cinta kepada bisnisnya, cinta kepada kendaraannya, cinta kepada rumah-rumahnya, cinta kepada semua dunia yang dia miliki, daripada dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang seperti ini sama Allah tidak bisa istiqomah. Makanya diturunkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-24. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijarun tasyana kasada wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fisabili fatarabbasu hatta ya'tiyal bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini peringatan bagi kita, Pak Bu, ya. Perhatikan ayat ini. Katakan Muhammad kepada umatmu semuanya, jika bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, harta-harta yang mereka miliki, dan juga termasuk rumah-rumah yang mereka cinta dengan hiasan-hiasan rumahnya dan perabotannya, dan juga mereka senang dengan tijarah, perdagangannya, bisnisnya, yang mereka elu-elu, yang mereka banggakan. Saya sukses, saya dapat harta yang banyak, saya menjadi manajer, saya jadi kepala ini dan itu. Ternyata semua dunia yang mereka miliki sampai menjadikan mereka itu cinta yang berlebihan. Bahkan Allah ditinggalkan, Rasulnya ditinggalkan, ibadah yang diwajibkan oleh Allah ditanggalkan, diabaikan. Bahkan tidak mau berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, tidak mau berdakwah, tidak mau mencari ilmu, tidak mau bersedekah, menjaga sholat 5 waktu dan yang lainnya. Apa kata Allah? Hati-hati. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, kata Allah, peringatan yang akan menimpa mereka. Para ahli tafsir ketika saya membaca tafsir ini, sebagaimana Profesor Dr. Imad Al-Hasan Al-Hafidh, seorang dosen pengajar di fakultas di Madinah, di dalam buku tafsirnya, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberikan peringatan bagi mereka yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad. Maka mereka akan disiksa di dunia dan nanti di akhirat. Hati-hati, Pak Bu. Disiksa di dunia apa? Dibuat kehidupan mereka tidak tenang dalam kehidupannya. Meskipun mereka memiliki semua apa yang mereka inginkan, tidak pernah tenang hidupnya. Ingat, Pak Bu, kalau mereka sudah lupa kepada Allah, itu siksaan loh ya. Siksaan di dunia itu bukan kok diazab, dikasih banjir, gempa bumi, gunung meletus dan yang lainnya. Itu bagian daripada siksaan-siksaan yang Allah turunkan berupa alam. Tapi ada siksaan yang bahaya, siksaan yang diberikan kepada manusia, dipalingkan hatinya dari Allah sehingga hatinya keras, hatinya membatu. Itu siksaan loh ya. Nah itu di akhirat lebih berat lagi nanti siksaannya.
Naudzubillah min dzalik ya. Jadi hati-hati. 8 golongan ini jangan sampai menjadikan kita melalaikan Allah, sampai meninggalkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita kepada yang lain. Maka kalau sampai kita cinta kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan balasan di dunia dengan siksaan yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu adalah siksaan. Makanya kalau ada orang itu semakin berpaling jauh, malas futur, itu siksaan loh ya. Kenapa? Dipalingkan hatinya, dijauhkan hatinya dari Allah atau mengingat Allah. Malas sholat, malas ngaji, malas sembarangan ya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, itu siksaan Pak. Kenapa? Orang seperti ini tidak bisa istiqomah. Cinta dunianya luar biasa. Karena merasa apa? Merasa nyaman dengan dunia. Benar nggak? Orang itu kalau tidak bisa istiqomah itu dia merasa nyaman dengan dunia yang dia miliki. Jadi kadang-kadang dia tidak merasa takut kalau dia melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, itu tidak merasa takut. Tapi dia merasa takut kalau kehilangan dunia. Dan dia hatinya merasa tenang dengan dunia yang dia miliki. Orang seperti ini dikatakan orang yang apa? Orang yang lalai. Maka turun di dalam surat Yunus, surat 10 ayat yang 7-8. Apa kata Allah? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Buka nanti di rumah. Hati-hati dengan ayat ini ya. Orang-orang yang dia ini tidak mengharapkan ingin berjumpa denganku, kata Allah. Loh, Allah sudah mengawali seperti itu, ini tandanya Allah sudah nggak suka. Jadi kalau Allah sudah mengatakan dengan kalimatnya, frase kalimatnya, orang yang tidak suka berjumpa denganku, itu tandanya orang yang dibenci sama Allah. Hati-hati Pak Bu. Ya. Orang yang benci, tidak suka bertemu dengan Allah, pertemuan denganku, kata Allah, nanti pada hari kiamat, tandanya orang seperti ini. Perhatikan, tandanya orang seperti ini, watma'annu ya biha. Waradul hayatud dunya watma'annu biha. Lebih ridho terhadap dunia dan tenang dengan kenikmatan dunia yang dia miliki. Jadi apa? Lebih enjoy, lebih senang menikmati dunia dan segala fasilitas daripada dia ibadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang dikasih fasilitas sama Allah Pak Bugi lebih itu ya. Rumahnya gede, kendaraannya banyak, bagus-bagus, mahal-mahal, istrinya cantik, anaknya mungkin banyak, sukses pekerjaannya, jadi manajer, jadi kepala apa ini dan itu, punya bisnis yang lain, punya pabrik, punya usaha yang lain, tanahnya di mana-mana. Dia nyaman, tenang hatinya seperti itu. Dan orang seperti ini, dia ini tidak pernah berpikir untuk ibadah kepada Allah, tidak peduli untuk mengingat Allah. Hati-hati, orang seperti ini sudah tidak suka bertemu dengan Allah. Iya, kita pending dulu. Silakan. Dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kembali kepada sebab-sebab kenapa orang tidak bisa istiqomah. Ini dipengaruhi oleh cintanya dunia itu berlebihan. Jadi ketika orang begitu kuat cinta yang terhadap dunia, apapun yang dia inginkan dari dunia ini, yaitu pekerjaan, cinta orang tua, cinta keluarga, cinta anak, cinta bisnis, cinta kendaraan, cinta rumah, dan cinta-cinta yang lain, bahkan sampai hobi pun yang dia cintai dengan cinta hobi, sampai dia menanggalkan Allah, mengabaikan Allah, melupakan Allah, tidak mau berjuang, tidak mau berdakwah, tidak mau mencari ilmu, tidak mau menjaga sholat 5 waktunya, tidak mau bersedekah, apa mempelajari agama maupun Al-Quran. Orang seperti ini orang yang sudah nyaman dengan dunianya, tenang, ridho dengan dunianya, maka orang seperti ini dicap oleh Allah, orang yang tidak suka bertemu dengan Allah. Bahkan tidak berhenti di situ, Allah sendiri memberikan ancaman tegas, ulaika ma'wahum nar bima kanu yaksibun. Ayat yang ke-8, itulah orang-orang yang tempat tinggalnya nanti di neraka disebabkan karena perbuatan
yang mereka lakukan sudah kebangetan. Jadi orang itu kalau sudah kebangetan adalah orang-orang yang dia lebih mencintai dunia daripada cintanya kepada Allah. Dan juga di dalam surat Al-Hijr ya, di dalam surat Ibrahim, di dalam surat Ibrahim, surat yang 14 ayat 2 dan 3. Kalau kita buka ya, surat 14 ayat 2 dan 3. Di akhir kalimat surat yang kedua, Allah katakan di situ, wailul lil kafirina min adabin syadid. Celaka bagi orang-orang yang hidupnya selalu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Kufur, kafir kalau pelakunya. Mereka mendapatkan siksa yang berat pedih nanti pada hari kiamat. Kenapa Pak? Orang kafir ini mendapatkan siksa. Dan kenapa mereka distempel oleh Allah menjadi orang yang ingkar, kufur, kafir kepada Allah, mengabaikan perintah Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, menjauh dari Allah, melupakan Allah. Diterangkan ayat yang ketiga, alladzina yastahibunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Jelas ya? Lain. Jadi kalau orang itu cinta terhadap dunia itu berlebihan, ini akan bisa menjadi pengaruh orang itu tidak bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Makanya tadi saya jelaskan di depan, orang seperti ini nanti bisa jadi ibadah musim. Itu pengaruh yang kedua. Pengaruh yang ketiga, sebab orang tidak bisa istiqomah selain dia cinta terhadap dunia berlebihan. Pengaruh yang kedua, sebab yang kedua yang menjadi penghalang dia bisa istiqomah adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa yang dosa itu tidak pernah ditobati. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa dan dia tidak ada keinginan untuk bertobat, ini akan menjadi ganjalan untuk bisa dia istiqomah dalam ibadah. Misalkan ketika orang itu sudah senang dengan perbuatan dosa tertentu dan ini tidak bisa ditinggalkan dosa ini atau maksiat ini, maka ketika dia ibadah atau ketika dia bertobat atau ketika dia ini melakukan ibadah kepada Allah, ini ibadahnya tidak bisa konsisten, tidak akan bisa berjalan lama, berlanjut terus. Nanti suatu saat dia akan terputus di tengah jalan. Kenapa? Dosa akan menutupi hati dia untuk ingat kepada Allah. Betul nggak? Makanya kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama ahli tafsir, ketika Ibnu Katsir menjelaskan hadis Nabi, mengutip hadis Nabi di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qur'an Al-Azim, di situ ada 3 hadis Pak. Saya ambilkan satu contoh hadis. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan seperti ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innal mu'min atau innal abda, apabila seorang mukmin atau seorang hamba idza atnaba dzamban, ketika dia itu sudah mulai senang berbuat dosa, nuqtatun sauda fil qalbi, maka akan muncul titik hitam dalam hatinya. Jadi orang itu kalau sudah melakukan perbuatan dosa, maka akan muncul saat ketika dia berbuat dosa itu muncul titik hitam. Berbuat dosa lagi, muncul titik hitam. Terus dosa lagi, terus titik hitam. Terus sampai nanti titik hitam itu akan memenuhi hatinya. Jelas? Fa'in zadat hatta ta'luwa qalbah. Atau dalam berita yang lain, idza zadat sukila qalbu. Kalau dia saat itu langsung ingat kepada Allah, dia beristighfar, dia bertobat, meninggalkan dosa, bersih celong hatinya. Kenapa? Karena istighfar itu membersihkan dosa, tobat itu langsung membersihkan penyakit-penyakit yang dalam hatinya. Ya, makanya ini pentingnya orang banyak istighfar, banyak bertobat. Kalau dia menambah dosa 1 tambah dosa 2, dosa 3, terus seperti itu. Makanya para ulama mengatakan, orang ketika sudah berbuat dosa, maka ada dosa turunan yang lain akan mengikutinya nanti. Nah itu.
Ketika dosa ini tidak bisa dihentikan, maka akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Contohnya, orang awalnya senang musik, mendengarkan musik daripada mendengarkan Al-Quran. Suatu saat dia akan senang untuk minum minuman keras. Ketika orang sudah senang mabuk minum minuman keras, maka akan dia tambah lagi dosanya, keturunan lagi nanti apa? Sampai tingkat pacaran, sampai tingkat zina. Lebih parah lagi, tingkat pembunuhan. Real itu nyata. Kenapa? Fudail bin Iyad mengatakan, al-ghina ru'yatu zina. Musik itu, nyanyian itu, mantra-mantra yang menjadikan orang sampai senang berzina. Pacaran zina nggak? Zina mata, zina. Ujung-ujungnya Pak, ketika saya melihat di dalam YouTube Scare Story, yuk kita bahas, nanti sampai buka itu, yuk kita bahas Scare Story itu, saya sering mengikuti sekarang ini. Rata-rata tingkat pembunuhan mutilasi yang ada dalam YouTube itu, video itu, awalnya dari apa? Pacaran, zina, musik, zina, pembunuhan. Pacaran, zina, pembunuhan, musik, zina, pembunuhan. Terus seperti itu. Jadi orang itu kalau sudah seperti itu, iblis yang masuk, setan dalam hatinya. Makanya Tuhan mengatakan, nyanyian musik tidak akan bisa bersatu dalam jiwa manusia bersamaan dengan Al-Quran. Jelas Pak Bu? Lestani sautullah wa sautul syaitan fi qalbi abdin. Tidak akan bisa bersatu antara suara Allah, Al-Quran, dan suara setan. Apa? Nyanyian. Itu. Jadi orang kalau sudah senang nyanyi apa? Saya yakin baca Qurannya males. Saya yakin kenapa? Karena didominasi oleh musik. Makanya sampai ada eksperimen ketika orang nanam tumbuhan itu ya. Itu eksperimen. Didengarkan musik dengan didengarkan Al-Quran. Tumbuh cepatnya mana? Tumbuh baiknya mana? Al-Quran. Ketika tumbuhan ini didengarkan Al-Quran selama berhari-hari, maka akan tumbuh bagus, sempurna. Tumbuh musik kurang bagus, cepat layu. Nah, karena membuat hati itu cepat layu Pak. Orang tidak bisa istiqomah karena perbuatan dosa tadi yang ada dalam hatinya tadi. Makanya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, fadzalika ron alladzi dzakara fi ayatin. Itulah yang disebut ron. Apa ron Pak Bu? Ron itu adalah dosa yang menutupi hati seseorang, namanya ron. Gitu ya. Maka turun di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang 14. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka melakukan perbuatan dosa yang menutupi hati mereka. Main-main Pak. Jadi orang itu kalau senang berbuat dosa, masih gemar berbuat dosa, sulit untuk bisa istiqomah. Jangan titeni wis. Orang nggak bisa istiqomah itu ibadahnya ya. Ini ada masalah dalam dirinya, pasti ada perbuatan dosa yang dia tidak bisa tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga, orang tidak bisa istiqomah itu karena apa? Salah pergaulan. Nah ini salah pergaulan. Salah ketika memilih teman atau sahabat. Padahal sahabat itu kata Nabi bisa menjadikan orang nanti masuk surga, bisa menjadikan orang terjerumus ke dalam neraka. Betul nggak? Itu gara-gara teman. Nanti pada hari kiamat, penyebab teman, gara-gara teman banyak orang masuk surga. Contohnya, ketika di dunia dia berteman dengan orang soleh, teman itu mengajak dia sholat, ngaji, belajar agama, bersedekah, baca Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lain sampai dia meninggal dunia, maka menyebabkan dia masuk surga dan bertemu dengan yang mengajak tadi. Yakin ya? Nah itu. Maka turun di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf 67, surat yang 43. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma. Hari
kiamat orang itu akan saling bermusuhan, saling menghujat satu dengan yang lain, saling menyalahkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa mereka berkumpul jadi satu, bersama-sama bergandengan masuk surga. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau Anda sudah punya teman yang baik soleh, yang mengingatkan engkau kebaikan, gandeng tangannya, pegang erat-erat, jangan sampai dilepaskan. Kenapa? Mencari teman yang baik yang soleh itu berat, sulit. Melepaskan teman yang baik itu cepat. Hati-hati, jangan gara-gara persoalan utang. Ini gara-gara utang misalnya contoh, akhirnya bubar. Lagi toh? Padahal dulu baik. Ya. Ini yang merusak tatanan ini, pertemanan ini gara-gara juga. Itu. Ya, artinya kalau ditagih ya bayar, kalau ingat ya bayar gitu. Itu kalau punya utang. Kalau dia nggak ingat, ya boleh diingat ya. Utangnya sedikit bisa diikhlaskan, utangnya banyak, ya terserah nanti. Bisa diminta. Banyak orang kan yang terjadi itu ketika punya utang, dulu jadi pertemanan yang baik. Karena dimintai terus ditagih nggak bayar-bayar, ya, jadi marah. Jadi putus pertemanan Pak Bu, ubah kan? Ukhuwahnya itu jadi retak. Hanya gara-gara utang Pak Bu. Ini sering terjadi di masyarakat kita, hewan-hewan kita, jamaah kita. Ya, maka memang utang itu enak pinjamnya, nggak enak bayarnya, betul nggak? Nah, itu. Kecuali kalau kebutuhan yang mendesak yang syar'i. Yang kedua, ketika teman ini menyeret kita ke dalam neraka, serangan neraka disebabkan karena orang tadi memilih komunitas teman pergaulan yang jauh dari Allah. Orang yang seperti ini biasanya orang yang memang berangkatnya pengen berbuat dosa maksiat dia. Makanya sama Allah ketika dia sudah mulai menjajal atau mulai dia berangkat merasakan dosa, sama Allah dibuka pintu dosa. Oh, kamu pengen niatnya berbuat dosa ini loh. Kalau kamu pengen berbuat dosa, ya sudah. Sama Allah nanti dipertemukan dengan teman-teman yang ahli maksiat. Makanya Allah turunkan di dalam surat apa? Al-Yassiruhu lil usra. Kami mudahkan jalan dia untuk kepada keburukan yang sulit. Jadi memang berangkatnya basicnya dia mentalnya pengen berbuat dosa, maksud aku pengen zina, aku pengen mendem, aku pengen judi sabung ayam, aku pengen makan riba, aku pengen berbuat kufur bid'ah. Sama Allah dimudahkan. Ya udah kalau itu keinginan kamu gitu loh, teman-temanmu ini. Ini komunitas yang tidak ibadah, yang melakukan berbagai kekufuran, kesyirikan, bid'ah, khurafat, takhayul dan maksiat. Digatok nikmatku sama Allah, enggak usah khawatir. Orang seperti ini tidak bisa istiqomah ya, karena pergaulannya pergaulan tempat yang salah. Makanya Bapak Ibu hati-hati, ini peringatan sebelum saya tutup ya. Di dalam surat Al-Furqan, surat yang 25 ayat yang 27 sampai 29. Allah Ta'ala menjelaskan, menggigit kedua jarinya, yang dimana mereka sambil mengatakan, sambil menyesal ya, dengan penyesalan, seandainya dulu ketika di dunia saya mengikuti petunjuk Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Ya, kata Allah, dulu saya tidak menjadikan fulan teman dekatku. Saya tidak menjadikan dia itu sebagai teman dekatku. Seandainya dulu saya tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku, maksud gitu. Nah, kenapa Pak Bu? Kok dia sampai menyesal? Sampai kemudian menggerutu seperti itu, menggigit jarinya sambil dia menggerutu, mengatakan seandainya dulu saya tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku, teman ngobrol, teman ngopi, teman jagongan, teman cakruan, ya, teman berbuat maksiat dan perbuatan dosa yang lain. Kenapa Pak Bu? Lakon adolani anin dikri pada ija'ani wa kana syaiton insani khadullah. Kenapa? Karena teman dekatku dulu di dunia, dia telah menjerumuskan diriku, menjauhkan diriku dari Al-Quran. Ketika ada yang seharusnya aku mau persiapan sholat, ditelepon di WA sama teman, yuk kita main mana sana tempat maksiat, karaoke, diskotik, ya, warung-warung yang mengandung maksiat di situ. Padahal mau berangkat sholat, di WA sama temannya,
dijapri sama temannya, ditelepon sama temannya, akhirnya nggak jadi sholat Pak Bu, nggak jadi ngaji dia. Kenapa? Karena dia lebih memilih temannya daripada panggilan Allah. Hati-hati Pak Bu. Teman yang seperti ini teman yang tidak bertanggung jawab. Teman yang seperti ini kata Allah pengkhianat. Khadilah itu pengkhianat kata Allah. Teman seperti ini adalah dia berwujud setan. Rasulullah enggak. Ini ayatnya. Perhatikan. Teman yang menjauhkan kita dari Allah adalah siapa? Namanya syaitan. Istilah setan adalah sifat yang melekat dalam diri manusia yang jauh dari Allah, itu namanya setan. Perhatikan ayat ini. Wa kana syaitan lil insani khadula. Jadi istilah kata-kata setan itu kembali kepada maktubnya fulan. Fulan orang yang menjauhkan temannya dari berzikir, mengingat ibadah kepada Allah, itu diistilahkan setan. Seperti itu Ustaz. Iya, inilah bahasa yang paling tegas ketika Allah memberikan stempel teman yang menjauhkan dari ibadah itu adalah setan. Jelas ya? Makanya kalau kita misalkan melalaikan kita ya, kita ngobrol, ternyata dari obrolan itu nggak ada satupun teman yang mengingatkan kita untuk ibadah. Waktunya adzan, sholat dulu yuk. Nggak pernah ingatkan kita ngaji, nggak pernah ingatkan kita untuk ibadah-ibadah lain. Dia lebih senang dengan perbuatan-perbuatan dunianya dan maksiatnya tadi. Itu setan yang sedang duduk di situ. Nah, kita kuat nggak iman kita? Kalau iman kita nggak kuat ya sudah, kita nimbrung di situ terus sampai kita meninggalkan ibadah. Kenapa? Di situ sudah nongkrong setan. Setan itu pasti sifat. Wujudnya dua, manusia dan jin. Allah yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti wal. Mereka yang menggoda dalam diri manusia dari golongan jin dan manusia, itu setan. Ya, dan dia nanti pengkhianat, dia tidak bertanggung jawab nanti di hadapan Allah ketika kita terjerumus ke dalam neraka, mereka berlepas diri. Itu salahmu sendiri. Sudah saya jelas setan kok kamu ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penyebab-penyebab orang tidak bisa istiqomah. Mudah-mudahan paparan ini bisa mengingatkan kita agar menjaga hati iman kita, ibadah kita. Bagaimana bisa istiqomah? Yang pertama, banyak doa, banyak istighfar, bergaul teman-teman yang soleh, kembali kepada agama Allah, Quran dan Sunnah, belajar agama, mengaji, membuka Al-Quran, sering-sering untuk memahami isi kandungannya. Insya Allah kita akan memperkuat iman kita ya, membentengi diri kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Dosa kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kekurangan kekeliruan dalam penyampaian. Semoga ini bisa memberikan faedah yang besar kepada kita, sehingga setelah Ramadan berlalu tetap mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.